Halo Taurus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arya di Soulmate 8910. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang 12 bulan untukmu di tahun 2022 ya. Oke, kita shuffle dulu kartunya ya. Pertama dari kartu tarot dulu. 12 bulan untukmu, kira-kira di bulan-bulan itu apakah yang akan kamu alami? Namun ini general reading, jadi bisa resonate bisa jangka, disesuaikan dengan apa yang sudah kalian rasakan dan yang akan kalian alami nanti. Dan ini tuh vice versa, energinya terbolak-balik, jadi bisa tidak terpaku pada gender, bisa laki-laki bisa perempuan ya, bisa ya, disesuaikan ya. Kalau kalian ingin personal reading silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang saya tampilkan di kolom deskripsi aja ya, karena saya nggak ngedit lagi nih video ya. Kita langsung pilih. Oke. Kita pilih di bulan Januari. Apa yang terjadi kepada Anda? Karir, cinta, dan keuangan ya. Oke. Saya melihat di sini ya. Ada karma ya. Mungkin karma baik ya, karena akan ada sebuah perubahan besar ya. Ada sebuah perubahan ya, mungkin perubahan nasib kamu ya. Apa yang sudah kamu yakini kemarin dan kamu sudah berusaha untuk mengikhlaskan semuanya, memasrahkan semuanya kepada ilahi, disinilah kamu mendapatkan jawaban gitu. Jadi ini mungkin terkait dengan karir kamu ya, yang sudah kamu yakin ya di tahun 2022 ini, di bulan Januari akan kamu capai gitu ya. Jadi kerja keras kamu akan terbayar di sini ya. Dan ya, saya melihat di sini ada, kalau kalian yang sudah berkeluarga ya, ini lebih masuk ke orang yang sudah berkeluarga. Mereka ini saya melihat ada perubahan besar, ada teguran yang menyadarkan mereka untuk kembali gitu, kembali rujuk gitu ya. Kalau kalian yang ada hubungan cinta segitiga atau mungkin pasangan kalian berselingkuh ya, saya melihat di sini dia akan mendapat karma yang akhirnya menarik dia kembali kepada kamu gitu. Jadi doa-doa kamu itu terkabul gitu ya. Dia kembali kepada keluarga gitu ya. Kalau kalian yang mencari, sedang berpasangan, masih pacaran, saya melihat di sini kamu boleh mempertahankan pasangan kamu, memperjuangkan dia, namun semuanya itu adalah hak sang pencipta untuk menentukan kamu jodoh atau tidak sama dia. Jadi ini tentang religious factor ya. Jadi ada perbedaan agama ya mungkin, atau faktor keimanan ya. Jadi kembali lagi kepada ketuhananmu gitu. Jadi kalau mau mengambil satu langkah ya untuk mempertahankan hubungan, saya rasa kalian lebih baik bertanya langsung kepada sang pencipta ya, mendekatkan diri ya, beribadah, dan di sana kalian akan mendapatkan jawaban dari kegelisahan kalian dalam hubungan kalian selama ini ya. Nanti kalau kalian memang berbeda agama atau kalian berdealing dengan orang yang sudah berkeluarga, kembali kepada keimanan kalian ya. Kita jangan ya, faktor keimanan berarti ya sebaiknya kita tidak mengganggu kehidupan orang lain demi kebahagiaan kita gitu. Harus sadar diri, biarkan takdir yang berbicara tentang kehidupan baik kita gitu. Kita jangan memaksakan masuk ke kehidupan orang lain ya, mengusik kehidupan orang lain demi kebahagiaan kita sendiri gitu ya. Kalau kalian yang masih jomblo mencari pacar, saya melihat di sini ya akan datang seseorang yang benar-benar mencintai kamu dengan tulus, dan bahkan mungkin dia adalah orang yang kamu cari selama ini. Oke, dalam kerjaan saya melihat di sini ada sebuah pencapaian yang didukung oleh semesta, sehingga karir kamu semakin jelas, dan penghasilan kamu pun cukup untuk disyukuri gitu. Perbanyaklah bersyukur ya dengan rezeki yang diberikan oleh alam semesta. Oke, di bulan Februari. Bulan Februari saya melihat di sini ya. Beberapa dari kalian
Untuk dalam hal keuangan, saya melihat di sini kalian mungkin agak berhemat ya, harus berhemat gitu. Jangan mudah tergiur dengan belanjaan-belanjaan yang terlalu yang murah kelihatannya tapi kurang bisa dimanfaatkan gitu, nggak terlalu dibutuhkan gitu ya. Dan kalau dalam karir, saya melihat sini kamu memulai langkah baru ya, langkah awal untuk memperkuat karir kamu ini ya, dengan meningkatkan kualitas. Mungkin kamu mempelajari sesuatu itu untuk menambah ilmu pengetahuan supaya kamu bisa menjadi pekerja yang benar-benar bisa diandalkan gitu ya. Saya rasa kamu perlu meminta tukar pikiran dengan seseorang, teman kamu gitu ya. Apa yang tidak kamu ketahui, yang mungkin kamu belum paham, cobalah bertukar pikiran dengan orang yang lebih berpengalaman dalam bidang tersebut gitu ya. Jadi itu akan meningkatkan ya kreativitas kamu ya, dan loyalitas kamu dalam perusahaan tersebut. Atau kalau kamu dalam segi bisnis, kamu harus banyak mengatur strategi dulu sebelum kamu menjalankannya gitu. Jadi jadi selalu memperbarui strategi gitu ya. Intinya tingkatkan pelayanan yang baik sehingga kamu bisa memegang gitu ya pelanggan kamu itu ya, dengan supaya mereka tetap setia dengan kamu ya. Kamu harus menyediakan yang sesuai dengan yang mereka inginkan gitu ya. Bagaimana caranya kamu bisa memegang mereka gitu ya? Kamu berikan yang sesuai gitu. Harus berusaha untuk berikan yang nyamannya mereka butuhkan gitu ya, sesuai dengan yang mereka butuhkan. Kalau dalam hal cinta, beberapa dari kalian ini ya, kalau kalian sedang stagnan, beberapa dari kalian stagnan dalam hubungan ya, mintalah pendapat dari sahabat kalian, saudara kalian yang ada hubungan darah dengan kalian ya. Mungkin mereka, dari masukan mereka ya, kalian mungkin bisa menyelesaikan masalah kalian dengan sudut pandang yang lain gitu, yang berbeda gitu. Kalian mendapatkan pencerahan gitu ya. Mungkin kalian perlu konsultasi kali ya, apa masalah kalian. Jadi di bulan Februari ini ya, baik kamu ataupun dia ya, yang jelas kalian akan dibantu oleh seorang teman atau saudara untuk menyatukan hubungan kalian lagi. Kalau kalian yang belum punya pasangan, saya melihat sini kalian akan mendapatkan seseorang yang mungkin dia seusia dengan Anda ya, atau dia lebih muda, tapi itu diperkenalkan oleh teman kamu. Januari, Februari, Maret ya. Maret. Ya. Ini ya. Saat ini adalah saatnya kamu menggenggam erat apa yang sudah kamu dapat gitu ya dalam pekerjaan itu. Sepertinya kamu sudah dapat apa yang kamu inginkan dan kamu akan berusaha mempertahankan itu, melindungi karir kamu ya dengan segala cara kamu ya, karena kamu sangat passionate ya dengan karir ini ya. Jadi saya melihat sini kamu akan berusaha untuk mengembangkan diri kamu agar lebih maju daripada yang lain gitu ya, baik dalam hal bisnis atau berkarir ya. Apapun pekerjaan kamu ya, saya melihat di sini kamu akan lebih melindungi karir kamu itu. Kamu lebih melakukan segala cara yang terbaik gitu ya. Yang penting kamu bisa mempertahankan usaha bisnis kamu atau karir kamu ini ya. Kamu ingin tetap memenangkan persaingan gitu ya, dan itu akan berhasil karena kamu melakukannya dengan hati ya. Dan untuk beberapa dari kalian akan bertemu dengan true love kalian ya, dan dia adalah satu-satunya yang berbeda dari yang lain gitu ya. Kalau kalian sudah menikah, hubungan kalian akan semakin romantis ya. Dan saya melihat di sini ada yang jelus sama pasangannya. Jangan terlalu jutek-jutek amat ya.
kamu boleh melindungi pasangan kamu, tapi jangan terlalu jutek gitu, berlebihan jangan ya. Ya, karena sesungguhnya apa yang kamu rasakan dia pun merasakannya gitu. Kalian sama-sama saling mencintai, sama-sama saling ingin memiliki gitu. Jadi hubungan kalian ke depan akan semakin romantis. April Taurus. Wow, di bulan April ini ada sebuah pencapaian yang luar biasa dari usaha kamu selama ini ya. Ada kesuksesan, ada kebahagiaan, ada keberlimpahan di sini ya. Karir kamu sukses, usaha kamu lancar, maju ya, memiliki penghasilan yang sangat ya cukup luar biasa ya, seperti yang kamu harapkan. Dan beberapa dari kalian ya akan mengadakan pernikahan ya di bulan April ini ya, akan ada pernikahan gitu. Ada yang menikah dengan seorang jendris atau dudes yang memiliki anak dan kalian mendapat restu gitu ya. Beberapa dari kalian yang masih mencari cinta, kalian akan mendapatkan seseorang yang mapan gitu ya. Dari segi finansialnya mantap, karirnya juga mantap, dan hubungan kalian akan direstui. Bahkan hubungan ini akan serius sampai ke pernikahan ya. Kalau kalian masih pacaran, kalian akan didukung oleh karir dan finansial kalian ini sehingga kalian bisa melangsungkan pernikahan. Kalau kalian sudah menikah, saya melihat di sini ada keberlimpahan ya, kesuksesan. Mungkin kalian memiliki usaha bersama, atau kalau pasangan kalian yang memiliki usaha dan didukung oleh kalian, ini akan ada sebuah pencapaian yang luar biasa yang bisa mungkin kalian investasikan untuk masa depan kalian gitu ya. Keluarga kalian akan semakin happy ke depannya. Namun jangan lupa penghasilan kamu itu ya, jangan hanya kamu nikmati sendiri. Perhatikan keluarga kamu, terutama orang tua kamu. Berikan yang membahagiakan terhadap mereka, karena dengan itulah kalian bisa melindungi rezeki kalian. Mei. Di bulan Mei Taurus. Jadi kalau dapat rezeki, dapat keberlimpahan, kesuksesan, jangan lupa yang paling harus kamu bahagiakan itu adalah orang terdekat kamu, orang terpenting kamu, yaitu orang tua kamu dulu, baru keluarga kamu, keluarga kecil kamu. Oke? Mei. Ya, sepertinya saya melihat di sini beberapa dari kalian ya. Sorry, saya merokok. Beberapa dari kalian ya, sepertinya kalian akan memimpin usaha ini ya, atau kalian diberikan posisi untuk memimpin dalam suatu perusahaan, atau mungkin kalian akan, apakah ini sudah baik gitu ya, cara saya sudah baik gitu. Jadi berdiskusilah dengan pasangan kamu, meminta pendapat terhadap sikap-sikap Anda gitu. Apakah yang saya lakukan ini sudah benar nggak gitu. Kita perlu meminta pendapat ya. Kita nggak boleh ngejudge bahwa kita udah bisa semuanya gitu. Kita harus butuh masukan-masukan supaya kita tuh lebih mantap gitu dalam mengambil sebuah keputusan itu dengan benar-benar bijaksana gitu. Dalam bertindak pun dengan lebih dewasa dan bijaksana ya. Jangan menganggap diri sudah bisa sendiri, lalu nggak butuh lagi masukan dari orang lain ya. Karena terkadang masukan atau kritikan yang pedas itu justru akan membuat kita semakin kuat ya. Jika kita bisa menerima itu dengan baik, maka kita akan semakin bijaksana. Juni ya, Juni. Di bulan Juni saya melihat di sini kalian ya. Oh, saya lupa tadi. Kemajuan karirmu mungkin membuat kamu agak sibuk dalam pekerjaan sehingga kamu mengabaikan pasangan kamu. Hello. Tetaplah rendah hati ya. Walaupun pasangan kamu ini tidak semampu Anda ya, baik dalam soal karir ataupun keuangan ya, tolong saling menghargai. Bisa saja posisi kamu itu terganti satu saat dan dia yang naik gitu. Jadi hargai pasangan kamu ya.
Jangan mentang-mentang kamu udah di atas, segalanya mau kamu kuasai gitu, enggak, jangan. Kamu ngatur sendiri, jangan. Harus kompromi, ya. Ya, supaya sama-sama enak gitu, nyaman, sama-sama bisa berdampingan dengan bahagia. Untuk hubungan kalian tuh, kalian nggak usah khawatir ya, karena memang kalian itu pantas dicintai. Jadi pasangan kalian akan datang ya untuk memberikan kepastian dalam hubungan. Ya, kalau ini di bulan Juni ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, beberapa dari kalian ini masih stagnan dengan masa lalu, masih terngiang-ngiang dengan masa lalu, sehingga nggak sadar kalau sudah ada soulmate dia yang menanti dia, ya. Kalau kalian yang sudah punya pasangan, tapi kamu ngerasa dia nggak sesuai hati, ayolah bangkit lagi, bangun ya, buka mata kamu, buka hati kamu, ya. Lihatlah di sisi lain ya, bahwa dunia ini tuh nggak sesempit yang kamu pikirkan. Jadi buanglah yang memang sudah nggak pantas kamu pertahankan, karena di depan sana sudah ada yang menanti kamu. Ya, kalau kamu berada di hubungan toksik ya, saya melihat di sini beberapa dari kalian akan bertemu dengan orang yang bersahabat sekali gitu ya. Jadi selain bisa dijadikan pasangan, bisa juga dijadikan sahabat gitu, teman gitu ya. Untuk pekerjaan memang kamu mungkin merasa kurang puas dalam pencapaian kamu ya. Padahal kamu lupa bahwa dengan mensyukuri kecukupan yang kamu dapatkan, yang belum tentu didapatkan orang lain juga ya, itu nikmatnya akan berlebih bertambah gitu ya. Jadi saya melihat di sini ya, mungkin kalian butuh teman untuk bertukar pikiran, mengungkapkan gitu ya, isi hati kamu gitu ya, supaya kamu nggak mikir sendiri gitu. Mungkin kamu dapat pencerahan ya, supaya kamu itu nggak buntu gitu, supaya ketika kamu mendapat pencerahan, kamu bisa berdiri, bangkit lagi, dan disitulah kamu akan menerima sodoran semesta gitu ya. Gitu. Kalau kamu kecewa dengan masa lalu kamu, terus kamu sudah merasa mati rasa, enggak ya, cobalah menikmati hari-hari berkumpul dengan teman-teman ya. Buatlah diri kamu happy ya. Siapa tahu dalam perkumpulan kalian itu kalian mendapatkan orang yang bisa merubah pandangan kamu, sehingga di sana kamu akan merasa nyaman, dan ya kamu akan jatuh cinta dengan seseorang yang enggak kamu sangka gitu, dia berasal dari pertemanan kamu. Kalau kalian yang sudah menikah, saya merasa di sini ya, kalian merasa nggak puas dengan apa yang kalian dapatkan dari pasangan kalian. Saya merasa di sini cobalah lebih bersahabat dengannya, jangan hanya terlalu nuntut ya, atau jangan terlalu ngotot. Cobalah bersahabat dengan dia dulu, supaya kamu tahu sebenarnya dia tuh maunya apa, gimana caranya supaya dia memahami kamu itu. Cobalah pahami dia dulu gitu ya. Terkadang dalam hubungan itu kita terlalu egois ya, sehingga kita sering beradu argumen yang akhirnya sama-sama mempertahankan egonya, dan hubungan kalian akan semakin kacau kalau seperti itu. Tapi kalau kalian mau bersahabat, bercerita dulu, bertukar pikiran, ya mungkin akan ada ya, pastinya akan ada solusi dari sudut pandang yang lain gitu. Juli ya, di bulan Juli di bulan Juli saya melihat di sini ya, apapun itu, karir,
cinta dan keuangan kalian, kalian mulai menuju berpikir untuk masa depan gitu, tertuju ke masa depan. Jadi kalian sudah mulai fokus dalam pendewasaan, pengendalian diri, fokus kepada hal-hal yang tidak terlalu berbau duniawi. Jadi kalian lebih mungkin ke pendekatan diri dengan ilahi, jiwa spiritual kalian mungkin ya. Dan ini sangat bagus ya, perkembangan atau kemajuan yang sangat bagus kalau kalian mulai fokus ke agama gitu ya. Artinya kalian mulai berpikir jauh ke depan tentang perubahan-perubahan yang harus kalian lakukan ya, untuk hidup lebih baik gitu ya, hidup lebih lebih penuh dengan kedewasaan dan kebijaksanaan diri gitu ya. Di sini posisi kalian dalam keuangan pun akan semakin stabil karena didukung oleh kesadaran diri kalian yang terbangkit spiritualnya, sehingga apapun yang sudah kalian capai selama ini tuh kalian lebih banyak mensyukurinya dan lebih banyak mengarah ke tahu bagaimana cara bersyukur dan bagaimana cara memanfaatkan hasil yang sudah kalian dapatkan selama ini gitu. Beberapa dari kalian mungkin ada yang berencana untuk naik haji ya, atau daftar haji. Oke. Sekarang Agustus ya. Agustus. Ya, saya rasa kalian akan lebih berhemat, memperhitungkan keuangan kalian ya, lebih fokus dalam karir, lebih memperhitungkan keuangan kalian karena mungkin rencana-rencana kalian tadi mau fokus ke masa depan. Jadi akan ada penghematan ya yang akan kalian lakukan, dan dalam hubungan itu kalian lebih saling berusaha untuk saling memahami satu sama lain, dan ini akan sangat membahagiakan gitu ya. Hubungan kalian akan semakin romantis. September. Wow, that's amazing. Beberapa dari kalian ya, ini adalah kabar yang baik untuk kalian ya. Perbanyaklah bersyukur ya, karena kalian akan mendapatkan rezeki yang kalian tunggu-tunggu ya. Harapan yang kalian inginkan selama ini itu akan terkabul. Kalian mencapai keuangan yang stabil, karir yang menunjang masa depan kamu, karir yang memadai ya, dan juga kebahagiaan yang hakiki. Pasangan kalian akan memberikan yang terbaik untuk kalian, yang sesuai dengan yang kalian inginkan gitu. Jadi ada surprise untuk kalian. Hey, sabar, saya lupa tadi sebentar. Oktober ya. Oktober. Beberapa dari kalian yang ada cinta segitiga ya, saya rasa mungkin kalian mulai bosan dengan hubungan yang gak jelas ini ya, atau kalian yang mungkin tidak mendapatkan restu dari orang tua. Saya melihat di sini kalian mulai menarik diri dari itu ya. Ikuti kata hati ya. Kalau untuk kalian yang dalam karir, saya melihat di sini ya, ada sebuah pembuktian atau mungkin kenaikan jabatan ya, promosi, kalian mendapat promosi, jadi bisnis kalian itu semakin lancar, semakin dikenal ya, semakin maju, semakin sukses. Dan kalau dalam hubungan rumah tangga, saya melihat di sini akan ada penggoda gitu, seorang ya, ada yang menghadirkan orang ketiga dalam hubungan, sehingga ini cukup mengusik gairah kamu dalam hubungan. Tapi itulah yang namanya hidup ya, kadang naik kadang turun ya, cobaan itu biasa ya. Itu kalau dalam rumah tangga tuh memang sering seperti itu. Ketika karirnya mulai naik, disitulah cobaan beraksi gitu. Cobaannya bisa saja di hubungan gitu, atau kamu terlalu capek, akhirnya kamu udah mulai malas gitu, bosan gitu dengan karir pekerjaan itu karena kamu kecapean. Jadi perlu istirahat ya. Perhatikan juga kesehatan kamu ya.
bangkitkan lagi gairah kamu, mood kamu itu ya, karena mood itu bisa mempengaruhi semangat kamu dalam bekerja. November ya, beberapa dari kalian setelah kalian healing ya, kalian akan mendapatkan doa-doa kamu ya, mungkin ya terafirmasi ya, doa-doa kamu ini akan terkabul gitu. Mungkin ada sebuah cobaan yang melanda kamu dan kamu jatuh sakit gitu ya. Setelah kamu mulai ikhlas menerima itu semua dan kamu menguatkan mental kamu ya, kamu penyembuhan, kamu healing ya, disitulah alam semesta menjawab doa-doa kamu ya. Ya, makanya tadi saya bilang kamu terlalu capek dalam bekerja, jadi butuh banyak istirahat juga. Kamu perlu istirahat ya, perhatikan kondisi tubuh kamu ya. Kalau sakit berobat, kalau capek istirahat gitu ya. Kamu butuh penyembuhan dulu sebelum kamu beraktivitas lagi dengan baik dan maksimal ya. Saya mulai di sini. Kamu harus kembali pulih dan menguatkan mental kamu untuk kembali beraktivitas lagi ya dalam hari baru kamu. Untuk kalian yang bermasalah dalam hubungan, saya melihat di sini kalian akan mendapatkan orang yang benar-benar ya, mungkin pasangan kalian ini akan sadar gitu ya berkat doa-doa kalian ya, dan hubungan kalian akan kembali baik. Beberapa dari kalian akan bertemu dengan jodohnya. Kalau dalam hubungan kalau kalian yang rumah tangga, kalau ada cinta segitiga ya, mungkin pasangan kalian ada yang lain gitu ya, karena kalian cukup sabar menghadapi cobaan itu dan kalian lebih lari ke berdoa ya, lebih banyak berdoa kepada ilahi sehingga hubungan kalian ini akan bisa terselamatkan ya. Maaf, lampunya nggak bisa saya nyalain karena baterai low, tapi saya harus menyelesaikan ya. Desember, kira-kira apa yang terjadi ya? Saya lihat di sini kamu mulai tegas mengambil tindakan-tindakan yang perlu kamu ambil gitu ya. Yang kemarin kamu takut membuat keputusan, kali ini kamu lebih percaya diri, lebih tampil gitu ya, kamu lebih full gitu ya, lebih maksimal dalam ketegasan kamu gitu. Jika memang ada yang perlu kamu tindaki gitu dengan kebijaksanaan kamu gitu, karena kamu sudah cerdas ini ya. Kamu sepertinya kamu makin paham tentang tanggung jawab ya, dalam karir atau pekerjaan kamu ya, atau posisi kamu dalam sebuah perusahaan ya. Kamu semakin tegas bertindak di sini ya, dan bijaksana. Untuk kalian yang dalam hubungan ya, atau kalian yang sudah berpacaran, sampai di sini pasangan kalian ini ingin bertanggung jawab gitu. Jadi dia akan mengadakan komitmen. Beberapa dari kalian ingin melangsungkan pernikahan, ada pendekatan yang mungkin dia ingin lebih terbuka gitu ya, membicarakan hubungan kalian ya, karena orang ini sudah pengen nikah ya. Jadi ya, saya rasa dia akan datang ke keluarga kamu untuk membicarakan ini, bahwa dia akan meminang kamu ya, dia ingin bertanggung jawab atas diri kamu sepenuhnya. Kalau sudah menikah, saya melihat di sini pasangan kalian ini mungkin agak tegas ya, tapi sebenarnya apapun yang dia tegasin itu karena dia sayang sama kamu, karena dia ingin melindungi kamu, karena dia ingin membuat kamu mendapatkan yang terbaik dari dia gitu. Jadi dia penuh dengan tanggung jawab, dan beberapa dari kalian mungkin yang menginginkan anak, saya melihat di sini akan mendapatkan anak ya. Karena pasangan kalian ini sangat rindu kehadiran seorang anak dalam hubungan kalian, karena dia ingin melengkapi hidupnya bahagia bersama kehadiran seorang anak ya. Dan insya Allah itu akan terrealisasi ya, jika kalian memintanya kepada ilahi dan memasrahkannya ya. Yakin aja dengan ya, permintaan kamu akan dikabulkan selama kamu yakin itu gitu ya. Oke, sampai di sini ya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.